Nah, di situ, kebetulan ada salah satu dokter gitu, saya kenal sama dokter. Waktu itu saya sudah menikah dan saya sudah punya anak 1 ya gitu. Nah, jadi lagi, apa namanya, test drive gitu kan mobil, saya nggak tahu kenapa saya cerita gitu, "Dok, saya kok ngalamin begini-begini ya, Dina pernah sering banget sakit kepala, pingsan di kantor juga sering. Nah, itu akhirnya sakitnya bagaimana, begini gini gini." Wah, itu kemungkinan itu gejala, apa namanya, cancer gitu kan. Nah, tapi, ya coba aja, kita lihat gitu, cek. Nah, berjalan waktu, ya ternyata memang saya, mmm, ada cancer di kepala saya. Takut, mulai muncul rasa takut, karena kan kita tahu ya cancer itu seperti apa gitu kan. Terus dulu namanya juga kita usia masih 20-an ya, jadi masih ada angan-angan segala macam, ya takut kehilangan itulah karena masih mencintai dunia juga ya dulu. Jadi, ya itu ada rasa takut gitu, terus mikirin anak masih kecil gimana. Nah, tapi saya nggak berani cerita, saya nggak berani bilang dan waktu disarankan untuk, periksa, periksa juga saya nggak berani bilang dan saya memang minta tolong untuk disembunyikan ini dan tidak ada keluarga saya yang tahu, siapapun tidak ada yang tahu, saya nggak berani bilang. Intinya mereka hanya menyaksikan termasuk, mantan suami saya juga sering menyaksikan memapah saya kalau saya pingsan, kadang saya suka nangis, "Tolong ini kepala gue dong, kayaknya sakit banget kayak ditusuk-tusuk." Rasanya tuh saya pengen benturin kepala itu gitu, kepala saya ini kalau lagi sakit banget gitu. Nah itu sampai tiba-tiba pingsan, kalau udah pingsan udah gitu, udah hilang gitu kan. Ya itulah yang saya alamin bertahun-tahun. Nah berjalan waktu itu saya belum berhijab, tapi saya sholat 5 waktu dan karena memang di, ajaran kita waktu itu memang kan kita ditekankan untuk sholat, sholat itu kan bentuk komunikasi kita, ke Allah ya gitu. Jadi ya saya sholat 5 waktu nggak pernah saya tinggalkan walaupun pakaian saya dengan pakaian ketat ya dengan dunia yang namanya masih pergaulan gimana dulu gitu kan. Nah terus, sesudah, saya, putra saya yang pertama itu berapa tahun ya usianya saya lupa, di situ saya mulai berhijab, itu saya mulai berhijab, tapi pada saat berhijab itu saya memang merasakan pencarian jati diri. Kadang-kadang saya mikir, "Ini hijab buat apa ya?" Gitu. Oh katanya kan hijab itu memang untuk menutup aurat, kan kebetulan karena saya orangnya kan segala apa-apa tuh saya pikirkan, "Ini kenapa ya?" Karena saya selalu berpikir, jangan pernah kita lakukan apa yang tidak kita ketahui, tapi ketahuilah apa yang kita lakukan, gitu kan. Dan jangan pernah kita katakan apa yang tidak kita ketahui, tapi ketahuilah apa yang kita katakan. Itu yang melekat di diri saya. Jadi memang saya selalu pengen tahu apa yang saya lakukan. Benar nggak ya yang lakukan? Benar nggak ya? Tuhan suka nggak ya? Ini benar nggak sih? Allah kan dulu saya Allah ya. Terus waktu pakai jilbab itu saya gini, benar nggak sih jilbab itu memang perintah Allah gitu kan? Entah kenapa itu ada di pikiran saya gitu. Kenapa harus berjilbab gitu kan? Sementara berjilbab, tapi saya lihat kalau berjilbab itu tujuannya untuk menutup aurat dan untuk mencegah dari kejahatan, tapi saya lihat kok saya pakai hijab juga masih apa ya, namanya kita wanita ya nggak jauh dari godaan gitu kan, masih ada aja usaha-usaha untuk pelecehan apalagi waktu itu saya kerja di otomotif gitu kan atau saya dari otomotif saya pindah juga ke, perusahaan lain yang, bergerak juga saya sebagai manajer marketing waktu itu gitu kan, unit ini apa, area manager marketing. Nah namanya kita marketing kan kita banyak relasi, nah itu ya banyak aja godaan gitu, sudah berjilbab juga gitu kan. Nah sampai akhirnya saya berpikir, "Oke, lu pakai syar'i deh," gitu. Karena saya mikir gini, kalau aku berjilbab, tapi kan berjilbab itu katanya kan, disuruh menutup aurat, bukan membungkus aurat. Jadi saya tuh selalu pengen melakukan yang perfect untuk Allah tujuannya, gitu kan. Saya takut sekali gitu melakukan hal yang sia-sia, gitu. Jadi, saya akhirnya berpikir, "Wah ini masa saya, waktu sholat saya nggak berjilbab, saya malu tadinya kan. Masa saya sholat nggak berjilbab, rasanya kayak nggak sempurna." Waktu berjilbab, saya berjilbab masih pakai celana ketat, makanya saya malu. Akhirnya saya, "Ya udah, pakai syar'i deh Din lu." Saya cuma komunikasi sendiri aja dengan diri saya kan, "Lu pakai syar'i deh Din," gitu, pakai syar'i. Nah, terus pakai syar'i itu memang ada saya merasa ketenangan, karena apa? Pada saat saya pakai syar'i saya tidak perlu, dengan mengikuti model atau apa. Nah, di situ saya mulai memang ada merasa, oh mungkin ini tujuannya ya gitu. Jadi sederhana gitu kan, pakai jilbab, nutup aurat. Tapi balik lagi, untuk apa ya ini gitu? Untuk apa ya? Masih hati itu tujuannya apa ya gitu? Pakai syar'i itu. Nah, perjalanan saya tidak pernah berpikir tentang Kristen balik lagi ya. Atau apa saya hanya bergumul dengan yang saya lakukan ini benar nggak ya? Saya melakukan ini untuk apa ya gitu. Nah itu. Nah, suatu saat ada kejadian lagi sholat. Sholat itu saya penikmat sholat. Saya penikmat sholat. Tapi sholat kan kita 5 waktu ya, dan terus ada sholat tahajud, ada sholat duha juga untuk sunnahnya, dan ada beberapa sunnah yang lain. Nah, dalam sholat 5 waktu itu tiba-tiba saya berpikir lagi waktu sholat, karena kita pada saat sholat itu sering nggak khusyuk gitu. Kadang-kadang lagi meeting, aduh belum sholat, jadi kayak diburu-buru kan kita gitu. 5 waktu nih tepat waktu. Sementara saya kepengen sholat tepat waktu gitu. Saya pengen sholat karena yang saya tahu kan waktu itu yang saya dengar kan Allah hanya meminta kita untuk sholat dan berbuat baik. Jadi saya pengen lakukan itu gitu. Tapi akhirnya saya jadi ini gitu terkejar. Kalau saya nggak sholat 5 waktu tuh, kalau nggak tepat waktu pada saat 5 waktu itu saya kayak merasa bersalah gitu. Aduh gitu, terkejar-kejar. Jadi ya nggak nyaman gitu, nggak tenang waktu itu saya memang gitu. Tapi tetap saya jalankan, cuma waktu sholat duha, ya karena ada waktunya ya saya khusyuk gitu kan. Tapi pada saat zuhur saya nggak khusyuk, pada saat asar saya nggak khusyuk.
gitu. Pas Isya udah mulai ngantuk, nggak khusyuk. Jadi saya mikir gini, ini gue doa gitu, gue sholat, gue berdoa gitu. Tapi kalau gue nggak khusyuk kan gue nggak mau gitu. Nah, pas pada saat kita tenang, itu bukan waktunya untuk sholat gitu kan. Artinya saya tadi udah sholat, lagi di tempat tidur saya cuma berdoa aja gitu. Nah, di mobil saya berdoa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu kan pujian kepada Allah dan saya merasakan kenikmatan itu pada saat saya melakukan pujian. Tapi di saat sholat itu yang saya kok nggak dapet ya gitu, kadang dapet kadang enggak gitu. Nah, saya pernah tanya sama teman saya, sama senior saya, ya mereka bilang ya nggak apa-apa, lakukan saja. Nah, itu 5 waktu itu tujuannya kan karena kadang dapet kadang enggak gitu. Nah, jadi sementara kan ada kalimat bahwa celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, celakalah orang yang lalai. Jadi kalau saya sholat nggak khusyuk berarti kan saya lalai dalam sholat saya, berarti saya celaka. Itu ketakutan lagi saya gitu. Ini gimana gitu. Akhirnya jadi kita kayak nggak nyaman gitu. Ada rasa ketakutan terus gitu. Sampai pada saat nyetir pun jadi pertanyaan sama saya selalu nyetir itu selalu bilang ya Allah jadikan aku kekasihmu. Ya Allah jadikan aku kekasihmu gitu. Saya pekerja keras di kantor saya. Waktu bekerja itu saya ya puji Tuhan memang berusaha untuk melakukan terbaik dan hasilnya selalu ada gitu kan. Jadi pekerja keras, tapi saya juga tipe orang yang memang itu saya bilang setiap saya lakukan saya selalu bertanya sendiri ini benar nggak gitu. Nah, dan tujuan utama saya memang ke Allah di balik kekurangan saya, di balik kejelekan saya, tapi saya paling takut sama Allah gitu. Jadi sampai dalam berkata pun gitu istilahnya mulut dan hati tidak boleh bercerai itu saya berusaha untuk. Jadi kalau berbohong kita kan manusia kadang-kadang ada lah ya keceplos untuk berbohong gitu atau apa terpaksa harus berbohong. Nah, terpaksa harus berbohong aja saya kayak ketakutan. Aduh lu bohong. Allah marah lu sama lu. Lu nggak boleh bohong. Berdebar itu jantung saya. Jadi saya selalu gelisah takut Allah marah. Nah, termasuk waktu itu juga apa yang diperintahkan oleh mantan suami saya ikutin gitu. Sampai ya syar'i itu kan juga saya pakai waktu itu ya mantan suami saya senang, tapi saya bilang saya bukan untuk disenangin oleh suami atau orang lain, bukan karena supaya kelihatan cantik, enggak. Karena memang saya mencari kenyamanan di mata Allah. Saya cuma kepengen Allah tuh cinta, Allah tuh sayang sama saya gitu. Entah kenapa saya nggak tahu, itulah yang saya kepengen gitu kan. Nah, jadi saya tidak boleh dengar, waktu itu saya suruh berhenti kerja ya, saya nurut, saya patuh, saya berhenti kerja, saya tinggalkan semua karir saya dan saya dirumahkan, saya harus tidak boleh dengar musik, waktu itu tidak boleh di rumah itu hanya boleh nonton Ar-Razzaq. Jadi pada saat mantan suami saya berangkat kerja, itu di rumah itu diputar Ar-Razzaq dan saya nggak boleh putar channel lain. Mungkin kalau saya putar, pasti beliau tidak tahu gitu. Tapi ya itu karena saya nggak berani, jadi saya hanya nonton Ar-Razzaq, saya diam, cuma ngelihat gambar orang-orang berputar di Ka'bah itu, sampai saya mau ganti itu saya takut, karena bukan takut sama suami. Saya cuma takut kalau misalnya gue nurut nanti Allah marah gitu, malu sama Allah, takut gitu, aku masih punya dosa, aku masih punya salah, itu terus yang bergumul di jiwa saya. Jadi setiap saat saya selalu bilang ya Allah jadikan aku kekasihmu, ya Allah jadikan aku kekasihmu. Itu yang saya selalu minta gitu, itu yang saya selalu minta. Nah, dengan kondisi saya sudah bersyar'i, berjalan waktu dan masih dengan sakit ya, dengan pingsan itu saya sering pingsan juga sampai saya punya anak ketiga itu pun saya masih sering pingsan. Nah, tapi itu balik lagi tidak ada yang tahu kenapa saya pingsan dan apa yang saya rasakan sebelum saya pingsan, yang ketusuk-tusuk kepala itu rasanya kayak ini, mereka nggak tahu gitu. Dan saya berusaha pasrahkan, waktu itu pasrah sama Allah ya. Mungkin itu juga kenapa saya selalu bilang ya Allah jadikan aku kekasihmu, jadikan. Saya takut sekali pada saat saya dipanggil itu saya tidak terima oleh Allah. Itu. Karena kan kita tahu bahwa di sana kita kekal abadi gitu loh. Di sini ini perjalanan dunia ini kan hanya sementara. Istilahnya kalau dulu yang saya tahu dan yang saya pikirkan itu adalah jadikanlah duniamu untuk menuju akhiratmu. Jangan biarkan duniamu menjadikan cacat akhiratmu. Gitu kan. Jadi itulah saya pengen berjalan di dunia ini untuk menuju bahagia bersama Allah gitu kan di sana. Itu makanya saya ketakutan takut tidak dicintai Allah gitu. Jadi suatu saat saya bercerai. Saya bercerai dengan mantan suami saya tersebut, punya anak-anak dengan alasan yang saya tidak bisa ceritakan gitu, karena saya tidak mau mengingat lagi dan tidak mau juga menjelekkan, biar bagaimanapun dia adalah hamba Allah. Itu yang saya nggak boleh ini. Nah, jadi intinya itu masalah yang saya nggak perlu sesalin. Nah, tapi yang paling penting pada saat sudah bercerai itu ada keanehan gitu. Nah, memang pada saat menikah itu pun saya berapa tahun, saya lupa saya berapa tahun menikah. Cuman pada saat menikah itu saya belum pernah berangkat. Itu lagi cerita yang aneh yang mungkin buat saya, karena saya baru sekarang terpikir. Saya belum pernah berangkat haji. Saya belum pernah berangkat umroh. Padahal waktu itu ya tingkat, kalau dibilang nggak mampu rasanya nggak mungkin ya gitu. Mungkin kalau berkali-kali berangkat haji masih mampu gitu kan. Tapi kan aneh gitu, kenapa belum berangkat. Nah, sementara umroh pun saya belum berangkat. Saya pernah minta gitu sama beliau, aku pengen umroh dong gitu, pengen tahu Ka'bah itu seperti apa gitu. Saya cuma pengen tahu Ka'bah itu seperti apa gitu kan, dan karena itu kan juga kan dalam Islam katanya wajib gitu kalau kita mampu. Jadi saya bilang gitu. Nah, tapi yang saya heran beliau itu kan sangat taat ya dalam Islamnya, beliau zikirnya sangat kuat gitu kan, dan selalu bicara agama. So, ini haram, itu haram, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, cuma pada saat saya pengen berangkat umroh itu saya selalu
tidak diizinkan gitu, nggak boleh. Aku pengen umroh dong gitu kan. Nah nanti aja, alasan dia ya memang belum bisa ngambil cuti. Nah tapi pada saat bisa cuti malah jalan-jalannya bukan umroh gitu, dibawanya tuh ya kita jalan-jalan ke mana, ke ini, ke luar negeri, ke apa, nggak ada berangkat umroh. Nah nggak tahu kenapa itu gitu, sampai detik ini saya belum pernah itu Ka'bah. Nah saking saya kepengen umroh tuh sampai beberapa orang, maaf saya bukan ada maksud untuk ini, tapi ya ini harus saya jelaskan, untuk demi kebaikan ya gitu, biar ya lebih terbukalah semuanya. Jadi saya sampai saking saya kepengen umroh karena nggak boleh gitu, karena saya kan selalu mama saya bilang kalau kita melakukan sesuatu tanpa seizin suami, itu kami dari dulu dididik tuh perempuan ya harus benar-benar semua seizin suami. Saya tuh patuh banget gitu. Jadi wah apa-apa semua harus izin suami gitu. Kalau nggak izin tuh saya ketakutan gitu kan. Nah, jadi pada saat waktu disuruh ninggalin karir juga saya tinggalkan. Nah waktu umroh aja saya begitu dibilang nggak boleh ya udah gitu. Padahal saya kepengen gitu, sempat ngotot gitu kan. Nah tapi nggak boleh, nanti tunggu pensiun katanya, tunggu saya pensiun. Kenapa saya bilang harus nunggu pensiun? Iya kalau misalnya kamu pergi sendiri gitu. Kalau saya sekarang lagi nggak bisa nemenin, kalau pergi sendiri nanti di sana tuh kamu diculik Arab. Jadi Arab-Arab itu pada suka perempuan-perempuan yang seperti kamu. Dari situ saya berpikir, diculik orang Arab pada suka perempuan-perempuan seperti saya. Apa Islam mengajarkan untuk menculik perempuan gitu kan? Islam mengajarkan, kan itu kan negara ya. Itu pertanyaan saya aja karena aneh buat saya gitu. Maaf. Tapi dengan berpikir begitu akhirnya saya ya udahlah nggak apa-apa, nggak nanti kalau rezeki nggak kemana-mana gitu kan. Tapi karena keinginan saya besar akhirnya ya udah, ada keluarga saya mau berangkat umroh, mau saya biayain, ada pokoknya itulah, ada beberapa yang saya udah berangkatkan umroh malahan gitu kan, dan itu tetap seizin mantan suami saya udah mau ini umrohin ini ya gitu kan, ya udah boleh. Nah, itu terus sampai akhirnya kami bercerai, saya belum berangkat umroh sama sekali gitu kan intinya. Nah sesudah bercerai itu saya mimpi. Jadi saya mengalami sakit itu kan masih tetap ya gitu, masih tetap. Nah tapi suatu saat berapa lama sudah bercerai itu kan memang ini terus saya mimpi di ada kekhawatiran dulu karena saya pas lagi sakit, saya nggak punya suami waktu itu, saya melihat anak-anak saya kan gitu, aduh ini gimana ya kalau gua nggak ada, mereka sama siapa ya gitu. Itu yang bergumul selalu dalam hati saya gitu kan. Siapa yang jaga mereka, siapa yang ini gitu kan. Tapi akhirnya saya cuma gini, ya Allah aku titipkan anak-anakku kepada Engkau gitu. Aku pasrahkan semuanya. Hidup matiku hanya Engkau yang tahu gitu kan. Jadi udah pada saat saya dititip pasrah itulah saya mimpi saya jalan di sebuah lorong gelap. Itu saya seperti nyata rasanya. Nikmat sekali mimpi itu. Saya berjalan di lorong yang sangat gelap, tapi saya ada lihat cahaya dari jauh. Dan semakin dekat semakin kelihatan seperti jubah. Saya tidak pernah memperhatikan gambar Yesus, walaupun saya pernah melihatlah sekilas ya gitu kan. Tapi saya nggak pernah care gitu dengan gambar itu, karena ya saya sibuk dengan kekurangan saya dan memperbaiki diri. Jadi saya tidak sempat mempelajari apapun gitu ya yang berhubungan dengan agama, hanya menjalani sholat yang seperti disarankan orang tua saya aja. Nah jadi waktu jalan itu saya lihat cahaya, semakin dekat semakin kelihatan jubah besar gitu, tapi wajah nggak kelihatan gitu. Saya jalan diam. Nah begitu dekat itu semakin silau, saya nggak bisa ngelihat, saking nggak bisa ngelihat itu saya nunduk memang. Itu saya nunduk di situ, saya rindu mimpi itu luar biasa. Jadi saya nunduk, satu tangan memegang kepala saya, satu tangan lagi memegang pundak saya, yang saya rasain kepala dan pundak saya itu sedang dipegang. Nah seperti ada rasa hangat di kepala saya, kayak ada yang ketarik gitu terasa. Terus saya ngelihat ke atas gitu, penasaran saya. Saya lihat ada gumpalan darah di tangan itu, tapi wajah itu nggak kelihatan gitu. Ada gumpalan darah, terus hilang gumpalan darah itu, terus saya kalungkan salib. Waktu dulu saya kalau dalam Islam kan wallahu alam ya, kita nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu ada apa yang dibalik mimpi itu gitu. Jadi dikalungkan salib di situ. Sesudah itu udah gitu loh. Tapi kan saya jadi besok-besoknya kayak, kenapa gue mimpi itu ya? Gue kenapa mimpi itu ya? Ada apa ya dengan mimpi itu gitu kan? Tapi saya nggak berani nanya sama siapapun, saya nggak berani bertanya karena saya cuma berpikir, dan saya memang jarang bertanya tentang waktu itu kan lebih banyak bergumul dengan diri saya sendiri. Jadi saya cuma nanya sama Allah, ya Allah aku kok mimpi ini, ya Allah kok ada salib gitu loh, ada apa ya Allah gitu kan, jadikan aku kekasihmu ya Allah, jadikan aku terus yang saya minta, jadikan maafkan aku kalau aku salah ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Setiap hari saya selalu minta ampun, minta maaf, karena saya selalu ketakutan dengan kesalahan-kesalahan atau kehilafan yang saya lakukan. Siapa tahu saya punya salah, walaupun saya berusaha untuk menjaga, tapi kan siapa tahu di mata saya tidak salah, di mata Allah saya salah. Itu aja yang saya takut gitu. Jadi itu saya minta, termasuk mimpi itu saya ketakutan, ada apa ini, ada apa gitu. Nah akhirnya selama sesudah mimpi itu saya mulai berpikir, kok aku nggak pernah sakit ya gitu, saya nggak pernah pingsan gitu, pingsan yang karena sakit ya gitu,
pingsan yang karena sakit tuh saya nggak pernah gitu loh. Nah jadi, artinya saya tidak pernah merasakan sakit kepala lagi, intinya itu. Di situ saya mulai tanda tanya, "Ini kenapa ya kenapa ya? Kok aku nggak pernah sakit lagi ya?" Terbesit lagi mimpi itu gitu. Akhirnya saya berpikir, "Apa itu Yesus?" Di situ saya lupa kapan, tepat waktu saya mulai terpikir apa itu Yesus, kata-kata itu. Tapi saya masih, ya Allah, masih takut gitu. Ya Allah, gitu kan. Itu salah nggak sih kalau aku berpikir begitu gitu? Salah nggak sih? Saya selalu nanya, ya Allah maafin kalau aku salah gitu. Saya bilang apa waktu itu? eh aku ini manusia yang banyak kekurangan ya Allah. Aku pasti ada hilaf, maafin kalau aku salah. Aku nggak tahu mana yang baik, mana yang benar ya Allah. Jadikan aku kekasihmu, tunjukkan aku ke jalan yang benar. Selalu saya bilang begitu, gitu kan. Nah, tapi berjalan waktu, saya mempelajarin lagi. Ya, akhirnya tertarik gitu, pengen tahu Yesus itu siapa sih sebenarnya, gitu. Yesus itu siapa sih sebenarnya gitu. Nah, kalau yang kita tahu tuh kan Yesus itu sama seperti kalau dalam Islam itu Nabi Isa gitu kan, Isa alaihissalam gitu. Nah, akhirnya saya mempelajari tentang Nabi Isa dulu gitu. Saya mempelajari tentang Nabi Isa. Nah, walaupun saya belum hafal ya, tapi ada saya kutip tadi dan saya kalimat inilah yang saya jadi makin yakin gitu ya tentang Yesus, semakin pelajari. Jadi di Al-Qur'an dulu gitu kan, kita berpikir di Al-Qur'an itu ada ini enggak sih apa namanya menceritakan tentang Yesus gitu kan, tentang Nabi Isa dan siapa itu. Dan ternyata kan ada ya, ini saya bacakan di surat Maryam ya, ayat 19. Ya bunyinya dia Jibril berkata gitu kan. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Itu surat Maryam. Nah, artinya Yesus Kristus itu kan memang roh yang dilahirkan oleh Bunda Maria tanpa melalui hubungan biologis. Jadi memang roh yang diinikan dari Allah ya, roh Allah lah istilahnya. Nah, saya cari lagi, benar nggak sih gitu bahwa Nabi Isa itu waktu itu kan adalah roh Allah gitu kan. Nah, jadi ada gitu ternyata di Al-Qur'an juga kan gitu bahwa Isa adalah kalimat dari Allah yang diberikan kepada Maryam. Isa adalah kalimat dari Allah yang diberikan pada Maryam. Itu Al-Imran ya. Nah, sedangkan kalimat Allah itu kan adalah roh Allah gitu loh. Di An-Nisa juga begitu. Ada. Nah, di situ.